Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kelas Sederhana, channel tutorial ilmu dan pengetahuan. Baik, pada video kali ini kami akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara menggunakan fungsi string atau fungsi teks atau fungsi pemenggalan karakter seperti penggunaan left, mid, dan right di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk menggunakannya tentunya teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Kemudian kita harus punya data yang akan kita format. Nah, terdapat beberapa fungsi yang akan digunakan di dalam fungsi teks ini atau fungsi string ini. Yang pertama adalah fungsi left, kemudian yang kedua adalah fungsi right, kemudian yang ketiga adalah fungsi mid. Nah, fungsi left ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Sementara fungsi right adalah fungsi yang digunakan untuk pemenggalan karakter atau mengambil karakter dari sebelah kanan. Sementara fungsi mid atau middle yaitu fungsi yang digunakan untuk mengambil karakter yang berada di tengah. Nah, untuk bisa menggunakan fungsi left, fungsi right, dan fungsi mid, inilah fungsi atau rumus atau formula yang akan kita gunakan dalam Microsoft Excel. Yang pertama untuk fungsi left. Untuk fungsi left, teman-teman akan menggunakan perintah seperti ini. Jadi pada sel yang akan teman-teman terapkan fungsi ini, teman-teman harus mengetikkan kata sama dengan left, buka kurung, sel yang akan diambil teksnya atau yang akan diambil karakternya atau yang berisi data berupa teks, kemudian koma atau titik koma disesuaikan dengan format perangkat yang teman-teman miliki, kemudian jumlah karakter yang diinginkan dari sebelah kiri. Nah, untuk fungsi right maka teman-teman gunakan formula seperti ini, sama dengan right, kemudian buka kurung, kemudian sel yang berisi teks yang akan kita ambil potongannya, kemudian koma atau titik koma tergantung dari perangkat yang teman-teman gunakan, kemudian jumlah karakter yang diinginkan dihitung dari sebelah kanan. Nah, untuk fungsi mid atau middle, teman-teman gunakan formula seperti ini, sama dengan mid, kemudian buka kurung, sel tempat berisi data atau teks yang akan kita ambil potongannya, kemudian koma atau titik koma tergantung dari format perangkat yang teman-teman gunakan, kemudian mulai karakter keberapa dari sebelah kiri, kemudian koma atau titik koma, dan jumlah karakter yang diinginkan berapa. Baik, katakanlah misalnya teman-teman ingin memformat kata kelas sederhana ini dengan menggunakan fungsi left, right, dan fungsi mid. Nah, misalnya untuk menggunakan fungsi left, untuk penggunaan fungsi left, teman-teman ingin mengambil kata kelas misalnya yang ada pada kalimat kelas sederhana ini. Nah, jika teman-teman ingin mengambil kata kelas pada kalimat kelas sederhana ini, maka teman-teman harus memperhatikan kata kelas yang ingin teman-teman ambil itu terdiri dari beberapa karakter atau terdiri dari beberapa digit. Nah, teman-teman harus menghitung berapa jumlah karakter yang ingin teman-teman potong atau yang ingin teman-teman ambil dari kalimat tersebut. Misalnya kata kelas berarti terdiri dari 5 karakter atau 5 digit. Maka teman-teman akan menggunakan fungsi seperti ini, sama dengan left, kemudian buka kurung sel. Sel yang dimaksud di sini adalah sel yang berisi teks yang akan kita format. Jadi bukan sel yang ini, bukan sel kelas ini, tetapi sel yang berisi kata kelas sederhana. Kemudian koma atau titik koma tergantung dari format perangkat yang teman-teman gunakan, dan jumlah karakter. Jumlah karakter dihitung dari sebelah kiri. Kata kelas yang akan kita ambil ada atau terdiri dari 5 karakter. Untuk menghitungnya dari sebelah kiri. Berarti karakter pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk menerapkan fungsi ini, maka teman-teman ketikkan tanda sama dengan, kemudian ketik nama dari fungsinya, fungsi left, kemudian buka kurung. Nah, untuk mengambil selnya maka silahkan teman-teman klik saja pada sel di mana kata atau kalimat atau teks tersebut berada. Seperti ini. Jadi alamat selnya adalah sel E13 untuk kata kelas sederhana. Setelah itu teman-teman lihat
Setelah kata teks pada pesan ini terdapat tanda koma atau titik koma. Nah, kebetulan komputer saya menggunakan format titik koma, sehingga setelah alamat sel E13 ini maka saya ketikkan tanda titik koma. Jika pada komputer atau pada laptop atau pada perangkat teman-teman menggunakan tanda koma, maka tanda ini teman-teman ganti dengan tanda koma. Begitupun dengan fungsi atau rumus-rumus yang lainnya. Nah, setelah itu, setelah kita berikan koma atau titik koma, kita masukkan atau kita ketikkan jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, kata kelas ini terdiri dari 5 karakter atau 5 digit. Maka teman-teman ketikkan angka 5, setelah itu teman-teman tutup kurung, atau bisa juga teman-teman langsung dengan menekan tombol enter. Maka kata kelas akan muncul dengan sendirinya. Jadi untuk menampilkan kata kelas dari kalimat kelas sederhana ini, teman-teman menggunakan fungsi left. Seperti ini rumusnya. Jadi sama dengan left buka kurung E13. Apa itu E13? E13 itu adalah sel di mana kata atau kalimat yang akan kita potong itu berada. Kemudian koma atau titik koma sesuai dengan perangkat. Kemudian 5. Apa itu 5? 5 itu adalah jumlah karakter atau jumlah digit yang ingin kita ambil. Jadi seandainya kita ingin menampilkan atau ingin mengambil kata kelas, maka kita harus mengetikkan angka 5 untuk kata kelas tersebut. Nah, selanjutnya untuk penggunaan fungsi right atau fungsi pemenggalan karakter dari sebelah kanan. Fungsinya sama dengan fungsi left, hanya saja bentuk perintahnya yang berbeda. Jadi perhitungannya dari sebelah kanan. Misalnya kita ingin ambil kata hana yang berasal dari kalimat atau kata kelas sederhana. Kata hana itu terdiri dari 4 digit atau 4 karakter dihitung dari sebelah kanan. Jadi menghitungnya bukan dari sebelah kiri, menghitungnya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, pada kata kelas sederhana ini kita ingin mengambil 4 digit atau 4 karakter. Maka fungsi atau formula yang akan kita gunakan adalah sama dengan right, seperti ini. Kemudian buka kurung, dan teman-teman klik di mana sel atau kata atau teks atau kalimat yang ingin teman-teman format tersebut berada. Di sini berarti kita menggunakan sel E13. Kemudian teman-teman berikan koma atau titik koma. Kemudian teman-teman ketikkan jumlah karakter yang ingin diambil. Karena kata hana terdiri dari 4 digit atau 4 karakter, maka kita harus mengetikkan angka 4 kemudian diikuti dengan balas kurung, atau tanpa balas kurung pun teman-teman dapat menekan enter. Seperti ini. Untuk menampilkan penggalan karakter atau untuk mengambil karakter dihitung dari sebelah kanan, teman-teman harus menggunakan fungsi right. Contoh untuk kata hana, bentuk rumusnya seperti ini. Selanjutnya untuk fungsi pemenggalan karakter atau pengambilan karakter yang berada di tengah. Jadi misalnya teman-teman ingin mengambil kata last, kemudian spasi, kemudian set. Nah, untuk mengambilnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu. Untuk penggunaan fungsi mid itu seperti ini, sama dengan mid, kemudian alamat sel yang ingin dipotong karakternya atau yang ingin diambil huruf-hurufnya, kemudian koma atau titik koma, kemudian mulai karakter keberapa dari sebelah kiri. Pada kata yang ingin diambil, kata last spasi set ini, huruf pertamanya adalah huruf L. Nah, huruf L itu ada pada kata kelas sederhana. Di kata kelas sederhana, huruf L itu berada pada karakter keberapa dari sebelah kiri. Jadi untuk menghitungnya, teman-teman lihat dari sebelah kiri. Huruf L-nya berarti ada pada karakter atau ada pada digit ketiga. Nah, itu yang dimaksud dengan statement ini, dengan kalimat ini. Mulai karakter keberapa dari sebelah kiri. Huruf L-nya, untuk mengambil huruf L-nya. Jadi, karakter ketiga. Jadi nanti teman-teman akan ketikkan sama dengan mid, kemudian alamat selnya, kemudian koma atau titik koma, kemudian angka 3. Untuk apa angka 3 itu? Untuk menandakan bahwa jumlah karakter yang akan teman-teman ambil atau akan teman-teman gunakan itu mulai dari karakter ketiga pada kata kelas sederhana dihitung dari sebelah kiri. Kemudian koma atau titik koma, jumlah karakter yang diinginkan. Nah, di sini jumlah karakter yang diinginkan dapat teman-teman lihat pada kata yang ingin teman-teman ambil.
Misalnya kata last set, untuk kata last set ini ada berapa digit atau ada berapa karakter. Teman-teman hitung 1, 2, 3 untuk kata last. Kemudian untuk kata set itu terdiri dari 3 digit atau 3 karakter juga. Pertanyaannya, di antara kata last dan kata set di situ terdapat spasi. Apakah spasi juga dihitung? Nah, untuk fungsi pemenggalan karakter atau fungsi string ini atau fungsi teks ini, maka teman-teman harus memperhatikan bahwa titik, koma, ataupun spasi atau tanda-tanda baca lainnya atau simbol-simbol apapun yang ada di dalam karakter tersebut harus dihitung sebagai satu karakter. Ini misalnya di sini terdapat spasi, maka spasi tersebut harus dihitung satu karakter. Bagaimana jika spasinya 2? Jika spasinya 2 berarti teman-teman harus menghitungnya 2 karakter. Jika spasinya 3 kali berarti teman-teman harus menghitungnya sebanyak 3 karakter. Jadi kata last spasi set ini terdiri dari 7 karakter. Kita coba praktekkan rumusnya atau fungsinya seperti ini. Sama dengan mid buka kurung sel di mana teks atau kalimat atau kata yang akan kita ambil itu berada, E13, kemudian koma atau titik koma, kemudian mulai karakter keberapa untuk kata last set. Untuk huruf L-nya ada di karakter ke-3 pada kata kelas sederhana ini. Titik koma atau koma 3, kemudian titik koma atau koma lagi, jumlah karakter yang diinginkan. Jumlah karakternya adalah untuk kata last 3, untuk kata set 3 ditambah dengan 1 kali spasi, berarti 7 karakter. Balas kurung, enter. Maka kata last set akan muncul yang seperti ini, yang diambil dari kata kelas sederhana. Bentuk rumusnya seperti ini. Jadi untuk penggunaan fungsi mid itu agak berbeda dengan fungsi left dan fungsi right. Pada fungsi mid teman-teman harus menggunakan 2 ketentuan seperti ini. Nah, seperti itu penggunaan left, right, dan mid. Agar lebih mudah untuk memahaminya, maka teman-teman bisa mempraktekkan beberapa teks yang sudah kami buat seperti ini. Jadi kita buat dulu sheet barunya, kita tambah sheetnya, kemudian kami berikan beberapa contoh teks yang akan teman-teman praktekkan seperti ini. Jadi terdapat beberapa kalimat atau teks yang akan teman-teman format dan bisa teman-teman praktekkan. Jadi misalnya seperti ini. Pada kata pesawat terbang, jika menggunakan fungsi left, teman-teman ingin mengambil kata pes misalnya, maka teman-teman harus menggunakan fungsi left. Sama dengan left buka kurung sel di mana kata pesawat terbang itu berada, kemudian berapa karakter atau berapa digit kata pes ini. Kata pes ini 3 digit, berarti nanti teman-teman berikan tanda koma atau titik koma, kemudian ketikkan angka 3, maka kata pes ini akan muncul. Nah, selanjutnya untuk fungsi right. Misalnya teman-teman ingin mengambil kata erbang yang ada atau yang berasal dari kata pesawat terbang. Nah, maka teman-teman harus menghitung atau mengetahui berapa jumlah karakter yang ada pada kata erbang tersebut. Nah, pada kata erbang ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdiri dari 6 karakter atau 6 digit. Maka teman-teman akan menggunakan fungsi right. Sama dengan right, kemudian buka kurung sel di mana kata pesawat terbang itu berada, kemudian koma atau titik koma, kemudian teman-teman ketikkan angka 6, maka kata erbang ini akan muncul seperti ini. Kemudian untuk fungsi mid atau middle, teman-teman ingin mengambil kata what spasi ter misalnya. Nah, kata what spasi ter ini ada pada kata pesawat terbang. Nah, teman-teman harus menghitung pada kata what ter ini huruf W-nya berada pada karakter keberapa. Kemudian what spasi ter itu terdiri dari berapa digit atau berapa karakter. Saya contohkan sekali lagi untuk kata yang pertama ini. Nah, misalnya untuk kata pes, kata erbang, dan kata water. Sekali lagi saya berikan contohnya. Sama dengan left, kemudian klik sel di mana kata pesawat terbang itu berada, kemudian koma atau titik koma, kemudian teman-teman lihat kata pes itu terdiri dari berapa digit atau berapa karakter. Nah, di sini kata pes itu kita bisa melihat terdiri dari 3 karakter atau 3 digit, teman-teman. Ketikkan angka 3, kemudian balas kurung, kemudian teman-teman tekan enter. Kata pes akan muncul seperti ini.
Kemudian untuk kata erbang, itu terdiri dari 6 digit. Berarti teman-teman akan menggunakan fungsi right untuk kata pesawat terbang, sama dengan right, kemudian buka kurung, klik sel D7, kemudian koma atau titik koma, kemudian ketik jumlah karakter yang diinginkan, 6 balas kurung, enter. Nah, kata paste dan kata erbang sudah ada dengan menggunakan fungsi left dan fungsi right. Nah, untuk kata water ini teman-teman menggunakan fungsi mid atau middle, sama dengan mid buka kurung, huruf W ada pada digit keberapa pada kata pesawat terbang. Huruf W nya berada pada digit ke 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti teman-teman akan mengetikkan angka 5. Nah, kita klik dulu selnya, kemudian koma atau titik koma, kemudian huruf W nya ada pada digit ke-5, kemudian koma atau titik koma, kemudian kata water yang ingin diambil itu terdiri dari berapa digit. Di sini bisa kita lihat kata water terdiri dari 3 digit, kemudian ter juga terdiri dari 3 digit, dan ada tambahan 1 spasi. Berarti jumlah karakter yang diinginkan adalah 7 karakter. Kemudian teman-teman berikan balas kurung, kemudian teman-teman tekan enter. Maka kata water juga akan muncul seperti ini dengan menggunakan fungsi mid atau middle. Nah, untuk kata helikopter, kemudian kata motorma, mobil, instan dan seterusnya yang berada di kolom left, kolom right, dan kolom mid ini bisa teman-teman praktekkan di rumah dengan cara mengambil dari kata atau teks yang berada pada kolom yang berwarna hijau ini. Jadi seperti kata paste, kata erbang, kemudian kata water ini teman-teman harus menggunakan fungsi left, fungsi right, dan fungsi mid untuk membuatnya. Semoga teman-teman bisa mempraktekannya dengan baik. Terima kasih. Demikianlah video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Kelas Sederhana dan menonton video ini sampai selesai. Kritik dan saran dari teman-teman sangat kami harapkan untuk memperbaiki channel ini ke arah yang lebih baik. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar atau melalui email kls.sederhana@gmail.com. Kami akan berusaha untuk memberikan jawaban dan solusi dari setiap pertanyaan. Dan untuk jenis pertanyaan yang sama dan sering ditanyakan, akan kami buatkan video tersendiri untuk mengulasnya. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman like, komen, dan share. Dan jika teman-teman menginginkan video-video selanjutnya, kami persilahkan teman-teman untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.